Kita mau masuk kata sifat ya, adjektif hari ini. Bukunya ini chapter 7. Kalau bahasa Yunaninya di halaman 109 ya. Adjektif, adjektiva atau kata sifat. Nah, adjektif, fungsi utama dari adjektif itu apa? A modifier ya, of noun and other substantive. Ini ya fungsi utamanya. Modifier itu maksudnya memberi penjelasan atau batasan pada kata benda ataupun kata-kata lain yang berfungsi sebagai kata benda. Ya, tapi kadang-kadang bisa fungsi sebagai kata keterangan yang menjelaskan kata kerja. Okay, jadi sekali, the basic role of the adjective is as a modifier of noun or other substantive. Ya, jadi dia sebagai apa? Modifier, memberi penjelasan kepada kata apa? Kata benda. Ya. Nah, kata sifat sendiri bisa dibagi seperti ini ya. Substantif, adjectival, dan adverbial. Ya, seperti 2 minggu lalu saya bilang kalau di sini dia bisa fungsinya sebagai apa? Atributif, predikatif, dan substantif. Oh, ya, ada 3 ini. Nah, nanti seperti apa fungsinya kita lihat ya. Nah, kata sifat tadi dia bisa fungsinya sebagai adverbial ya. Artinya apa namanya, memberi penjelasan kepada kata kerja. Ya. Misalnya kalau dalam bahasa Yunani itu contohnya seperti ini. Dia pertama kali ditemukan oleh saudaranya Simon. Nah, kata sifatnya itu adalah first dan pertama kali. Pertama kali itu maksudnya menjelaskan apa? Ketemunya atau ditemukannya itu. Ya. Atau akhirnya saudara-saudaraku rejoice in the Lord, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kata kerjanya mana? Bersukacitalah. Ya, nah ini kata bersukacitalah ini dijelaskan oleh kata sifat apa? Finally. Oke, akhirnya marilah kita bersukacita. Nah, you have spoken truly. Kamu berbicara yang sesungguhnya. Nah, kata yang sesungguhnya atau yang sebenarnya menjelaskan kata kerja berbicara, spoken. Oke, nah itu fungsi kata sifat yang bisa seperti itu. Tapi juga kata sifat dia bisa berdiri sendiri atau sebagai kata benda ya. Misalnya contohnya gadis itu cantik. Ya kan, misalnya. Yang cantik itu adalah gadis itu. Nah, kata yang cantik itu maksudnya kata gadis cantik itu. Nanti ya. Misalnya, bebaskan kami dari si jahat. Deliver us from the evil one. Kata sifatnya mana di sini? Jahatnya kan? Evil kan? Nah, ini kata sifatnya. Tapi dia fungsinya sebagai kata benda. Bebaskan kami dari si jahat. Maksudnya, jahat itu maksudnya siapa? Si iblis. Tapi kata sifatnya itu, kata jahat itu jadinya berfungsi sebagai si iblis, sebagai kata bendanya iblis. Ya, dia duduk di sebelah kanan. Dia dimuliakan di sebelah kanan Allah. Nah, sebelah kanan itu maksudnya the right hand of God, ya kan? Kata kanan itu maksudnya menjelaskan tahtanya Allah kan? Oke? Nah, itu contohnya. Whenever the perfect comes, the partial will be done away. Nah, kapanpun yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna itu akan disingkirkan. Kata yang sempurna itu maksudnya apa? Ya Allah gitu loh. Tapi dijelaskan kata sifat sempurna. Misalnya contohnya apa lagi ya? Contoh-contoh lain misalnya jahat itu, ya kan? Misalnya yang sempurna tadi, misalnya
yang maha kasih, gitu. Maha kasih, ya kan? Nah, itu semua contoh-contoh kata sifat sebagai kata benda. Oke, nah sekarang yang kita mau lihat pada umumnya, gitu ya. Tadi pertama kata sifat bisa juga menjalankan kata kerja, ataupun dia berdiri sendiri sebagai kata benda. Tapi pada umumnya kata sifat itu berfungsi 3, menjelaskan kata benda. Ya, apa fungsi kata sifat? Menjelaskan kata benda atau modifier of a noun. Ya, menjelaskan kata benda. Nah, menjelaskan kata benda itu ada 3 di sini: atributif, predikatif, dan substantif. Ya, substantif. Oke. Nah, tadi substantif ini kan tadi sudah kita jelaskan ya. Saya tadi apa namanya? Yang bijaksana itu. Kata bijaksana kan kata sifat. Tapi maksudnya yang bijaksana itu maksudnya orangnya kan. Nah, itu sebagai kata bendanya. Atau tadi yang jahat itu. Ya, maksudnya si iblisnya. Oke? Yang baik itu, ya, maksudnya si Allahnya gitu. Atau yang sempurna itu. Ya. Nah, itu substantial use. Tapi kalau dia menjelaskan kata benda, yang utama itu misalnya dia fungsi sebagai attributive use. Apa? Attributive use. Artinya dia secara langsung menjelaskan kata benda itu. Sehingga kata sifatnya itu mengikuti cirinya, mengikuti ya kata benda. Jadi gendernya, numbernya itu mengikuti kata bendanya. Jadi kalau kata bendanya jamak, ya jamak. Kata sifatnya juga jamak. Kata bendanya maskulin, kata sifatnya juga maskulin. Gitu ya. Oke, contohnya misalnya dalam bahasa Ibrani ini. Coba baca. Is top. Ya kan? Is top. Is itu artinya laki-laki. Oke. Lalu diikuti top itu kata sifatnya. Maka kata sifatnya menjelaskan apa? Kata bendanya kan? Gitu. Ya. Good man. Atau a good man. Mana kata sifatnya? Good. Kata bendanya? Man. Jadi good ini menjelaskan kata bendanya man. Bahwa good man. Lelaki yang baik. Nah, kata baik itu kata sifatnya. Menjelaskan tentang si laki-laki itu. Oke? Hais, hatop. Nah, kamu lihat yang kedua. Hais, hatop. Nah, bedanya di sini pakai definisi artikel kan, yaitu H. Tapi kata sifatnya ada nggak definisi artikel? Ada juga, H juga. Jadi dia lihat, dia mengikuti kata bendanya. Kalau seperti itu, maka dia namanya attributive use. Oke? The good man, lelaki yang baik. Ya. Gedung tinggi. Gedung tinggi. Oke, gedung tinggi itu atributif. Kata sifatnya apa? Tinggi. Menjelaskan kata bendanya apa? Gedung. Jadi, apa contoh lain misalnya? Gadis cantik itu, ya kan? Nah, lelaki tinggi. Ya. Banyak ya, lampu terang. Nah, kata lampu terang itu kata sifatnya mana? Terang. Ya kan? Menjelaskan apa? Lampu. Ya, lampu terang. Tapi kalau saya balik misalnya, saya ubah misalnya nih. Lampu itu terang. Yang mana kata sifatnya? Kata sifatnya mana? Terang. Lampu itu terang. Dengan lampu terang. Kata sifatnya mana? Terang. Ya kan? Lalu terang, lampu itu terang dengan lampu terang, bedanya di mana? Samanya adalah menjelaskan sama-sama lampu, ya kan?
Tapi perbedaannya mana? Hah? Itu yang siapa? Lampunya. Kalau lampu terang? Lampu itu terang, lampu ini ya, bahasa Inggrisnya mungkin lebih kelihatan. The lamp is apa namanya, fine ya, atau light, ya kan? The light lamp. The lamp is light. The light lamp. Kata sifatnya mana? Light, terang, ya kan? And then kata bendanya lampu, ya kan? Nah, itu dulu kan di Yunani udah pernah belajar ini. Dua-duanya kata sifat, benar. Fungsinya menjelaskan kata benda itu, bahwa lampu itu terang, lampunya itu terang. Tapi perbedaannya apa di situ? Hah? Udah lupa ya kalian ya? Waktu belajar Yunani itu kan ada namanya atributif, satu lagi namanya apa? Predikatif. Nah, satu the light lamp atau kayak the good man itu apa? Atributif, artinya dia menjelaskan secara langsung. Jadi kayak ini, the light lamp dan dia menjelaskan langsung. Ya, tapi light lamp ini namanya fungsinya predikatif use. Apa? Predikatif use. Ya, predikatif use itu maksudnya dia fungsinya jadi seperti predikat adjektif. Kata sifat, tapi sebagai predikat. Nah, misalnya contohnya nih, the man ini subjeknya kan? Predikatnya mana? Is good. Nah, good-nya di sini apa? Kata sifat. Maka dia disebut predikat adjektif. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan good-nya ini menjelaskan man-nya. Bahwa laki-laki itu baik. Atau the woman is good. Nah, is good-nya ini apa? Predikat. Bandingkan dengan ini, the good man. Dia nggak perbedaannya. The good man. Good-nya atributif. Menjelaskan man. Kalau ini, the man is good. Good-nya apa? Predikat. Menjelaskan subjeknya, the man. Bisa? Hah? Bisa nggak? Halo? Kalian masih kebayang di diklat? Mau ke sana lagi? Yang kemarin kalian kenain aja COVID lagi 1 bulan gitu. Oke, lihat bedanya ya. The good man atau tadi the lamp is light, the light lamp atau ini aja ya. The good man dengan the man is good. Bedanya di mana? Coba. Nih ya. The good man dengan the man is good. Apa perbedaan dan persamaannya? Apanya yang menjelaskan? Kata sifatnya menjelaskan kata bendanya. Oke. Cuman kalau yang itu ada predikatnya. Sedangkan kalau yang the good man, itu menggunakan atributif, artinya secara langsung, ya. Nah, kalau di sini ada predikatnya nggak ini? The good man, nggak ada. Kalau ini ada predikatnya. Yang mana predikatnya? Yang mana? Is good. Itu predikat ya. Ya. Maka kata sifatnya
Kata sifatnya disebut apa? A predicate adjective. Oke? Itu ya. Nah, kalau di sini kan juga kita lihat nih ya. Halaman nih ya. Ini atributif. Misalnya the holy city. Ya kan? Sen Hagian Polin. Kota suci atau kota kudus. Nah, kata kudusnya ini menjelaskan langsung kata kotanya, kata bendanya, ya. The perfect law misalnya. Itu atributif. Tapi ada namanya predicate. Nah, misalnya nih, blessed are the peacemaker. Berbahagialah atau terberkatilah mereka yang menjadi juru damai. Oke? Nah, jadi kata blessed di sini apa? Predicate-nya gitu ya. Atau ini contoh yang lebih gampang, ini aja. The good man dengan the man is good. Oke, jadi satu predikatif. Kenapa? Karena di sini sudah hadir kata kerjanya, predikatnya. Terus makanya good-nya adalah jadi predicate adjective. Nah, ini makanya predikatif use. Oke. Nah, lalu the man-nya di sini subjeknya ya. Oke, yang ketiga, misalnya tadi kalau ada the woman is good, nah lalu ada kata the good gitu aja. Nah, maksudnya kata the good ini, maksudnya itu adalah kata bendanya. Jadi kata sifat yang digunakan secara independen sebagai kata benda tanpa kehadiran kata bendanya. Tadi yang saya kasih contoh, si jahat, ya, si jahat atau yang jahat itu. Nah, kata jahat itu maksudnya kata bendanya siapa sih? Si iblisnya. Oke, paham nggak? Paham ya? Enggak ya sudah. Ada pertanyaan? Dan ini, faith without work, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati ini kata sifatnya kan? Nah, kata sifat yang berfungsi sebagai predikat. Predikat dari apa? Kata predikat dari subjeknya. Ya kan? Misalnya tadi ini. The man is good. Nah, is good ini predikatnya. Predikat dari the man. Oke? Oke, ada pertanyaan? Oh, nggak ada. Kita lihat sedikit morfologinya ya. Yang di atas di sini. Nah, kata sifat dia mengikuti kata bendanya ya. Jadi kalau ada makanya ada maskulin, ada feminin. Lalu ada singular dan plural. Ya kalau dia misalnya soft itu kan good. Femininnya menjadi sofa. Bacanya apa? Sofa. Pluralnya tim. Iya. Femininnya, feminin plural apa? Pot. Ya kan? Oke, coba ulangi. Maskulin singularnya soft, ya kan? Maskulin pluralnya tim. Feminin singular sofa. Feminin plural sofa, ya. Jadi perhatikan, ada inflectional ending kayak kata benda ya. Kalau feminim kan, kalau di kata benda kan juga kan sama. Di kata sifat juga Kalau maskulin plural im. Feminim plural ot. Nah, itu akhirannya ya, inflectional ending atau akhirannya.
Nah, ini tentang kata sifat. Oke. Nah, ini beberapa contoh ya. Nah, ini ya, kalau ada akhiran ah ini berarti feminim atau maskulin ini? Ini ya kan? Ini ada benar nggak? Nah, berarti ini udah pasti feminim ya. Oke, dalam bahasa Ibrani ada special ending yang bisa ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan ide tentang bergerak, moving toward, bergerak ke seseorang atau ke sesuatu. Moving toward itu artinya menuju ya, menuju atau bergerak ke seseorang, menuju ke seseorang atau kepada sesuatu. Ya, misalnya ini kan bait. Jadi kalau ditambah baitah ditambah ini artinya menjadi bukan hanya rumah tapi ke rumah, to the house. Ya, ir menjadi hairak, toward the sea. Samaim menjadi apa? Hasamaya mah, artinya heaven ward, menuju surga. Misraim mah. Nah, ada kata ahnya. Jadi artinya menuju. Sam atau samah, to there ya. Yam menjadi yamah, toward the sea, laut, menuju laut. Oke, coba latihan baca ya. Bait ini habaita artinya to the house, menuju rumah atau ke rumah itu. Ir artinya kota ya. Lalu haira artinya toward the city, menuju kota atau ke kota itu, ya kan? Nih, samain ini hasamayimah artinya heaven ward atau to the heaven ya. Misraim ini misra ya, mah artinya to Egypt. Lalu sama to there. Lalu yama artinya iya to the sea atau toward the sea. Ini tambahan informasi buat kita. Kalau ada ending ini bisa artinya direction ending ya, atau menuju kepada sesuatu atau seseorang. Oke, ini nah, ini morfologinya ya. Akhirannya ada im, ot, seperti ini ya. Dipelajari, dipahami aja. Oke, sampai di sini tentang kata sifat. Ada pertanyaan? Materi kita sudah selesai. Tinggal lihat contoh-contohnya misalnya gitu. Ya, sekarang ada pertanyaan dulu? Oke, yang Yunani juga udah. Yang penting 3 ya fungsinya, bisa membedakan atributif, substantif, dan predikatif. Oke, coba saya kasih contoh ya. Atau kita lihat kejadian ini. Nah, coba cek. Ayat 11, ada nggak kata sifatnya di situ? Atau kita baca dulu ya. Ini terlalu kecil, ini buka aja. Oke, yang online ada by box, Pak. Dan ada Pak. Ada Pak. Bisa buka. Oke, ini berfirman Allah, hendaklah tanah menunjukkan tunas muda. Benar ya? Sampai di sini ya. Ini penciptaan hari keberapa ini? Coba ayat 10. Ayat 10 itu hari ke-3 ya.
Short call final name was given the second day. Lalu ayat 9 itu mesti daratan dan lautan ya, yang ketiga ya. Lalu yang ke-11, bersunahlah hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, ini hari keempat ya. Oke, coba baca. Mayomer. Ketiga. Ares, DC, Tare, Experi, Wahid ya. Wahid. Ini hari ketiga ya masih ya. Nah, baru nanti ayat ke-14 itu mulai hari keempat. Ini masih penciptaan hari ketiga ya. Jadi hari ketiga itu apa saja yang Tuhan ciptakan? Mulai ayat 9 ya. Kalau ayat 8 itu hari kedua. Hari pertama itu kan Tuhan menciptakan apa? Nah, yang kedua menciptakan apa? Cakrawala, ya kan? Lalu yang ketiga itu nih yang tadi kita baca pertama apa namanya? Air ya, lautan. Oke, dan daratan, ya kan? Itu hari ketiga. Lalu lanjut lagi setelah ada daratan itu disebut bumi, lautan itu yang disebut laut, ya. Air itu kumpulan air itu dinamakan laut. Habis itu kan belum selesai nih, masih hari ketiga ya. Lalu Tuhan menciptakan apa? Iya, tunas, ya. Terang lagi. Terang itu udah pertama Dani. Yang hari ketiga tanah tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tunas-tunas muda. Nah, itu masih hari ketiga. Oke. Kita sekali lagi Ibraninya ya. Atau kita dengar ini ya. Oh, nggak masuk ya ke sini ya. Nggak bisa karena dia nggak bisa connect ke speaker ya. Oke, kita baca lagi deh. Mayomer. Ini yang online ketinggalan terus. Oke, sekarang coba ininya ya, sesuai kitanya. Kai. Kai Epen Hotels, ke Botane, Cotton, Steirol, Herma, kata Genos Kai Kate, Omoi, Kakai Eudon, Kation, Poyun, Karton Oto, Tema, Auton and Auto Kata Genos Epites,
ges kai egeneto autos. Busuk banget. Oke, kai epenhotheos blasite satu, ya bahasanya tuh nyambung gitu, jangan satu. Emang kalian nggak ngomong sama orang satu-satu kata gitu? Mari ke sini, ya enggak kan? Kan enggak satu-satu kata kan, kayak kereta api gitu, nyambung terus. Oke, coba ya. Nyambung terusnya. Kai epenhotheos blasite satu. Ayo, kai epenhotheos blasite satu. NG botanen kotu eron sperma kata genos Eulon. Eulon. Kapimon poloyon kapon botol apa? auto katagenos epites kai egena autos. Udah. Baru belajar ngomong. Oke, coba Ibraninya ya. Vayomer, Elohim. Vayomer Elohim Tase Hares Res DCS Masria Zera Zera Experi Osever Lemino Aser Sarofo Al Aret Payehiken. Oke. Ya, Al Haaretz Vayehiken. Oke, RSP-nya and God said. Baca. Okay. And God said, let the earth put forth vegetation, plants yielding seed, and fruit, trees bearing fruit in which is their seed, it according to its kind upon the earth and it was. Ini masih hari ketiga ya. Oke, sekarang misalnya saya mengatakan nih, Vayomer Elohim, nggak tahu ya, and God said. Jadi kalian bisa bandingkan nanti dengan RSP-nya ya. Lalu Allah berfirman. And then, nah nih, coba dari sini ya, ada nggak kata sifatnya ini? Oke, misalnya nih, ada say, artinya di let ya, haaret, jadi let haaret, let the earth bring forth ya, biarlah tanah ini menumbuhkan atau hendaklah tanah menumbuhkan. Menumbuhkan apa? The rumput ya, maksudnya rumput ini maksudnya tunas-tunas muda ya atau grass atau vegetation ya, tanaman-tanaman hijau itu. And then Esep itu apa? Nih di sini diterjemahkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, atau tumbuh-tumbuhan herbal. Lalu Misrayam apa ini? Misrayam Zera. Nah, lalu di sini diterjemahkan apa? Misrayam Zera di sini diterjemahkan the fruit tree atau jenis pohon buah-buahan ya yang menghasilkan apa? Biji, buah yang berbiji. Oke.
And ini trees pohon ya, very trees. And then very lemino. Apa lemino di sini artinya jenis ya. Ya, lemino, acer, giraffe. Artinya apa di situ? Yang benihnya apa? Yang benihnya, kalau LAI terjemahkan benihnya itu ada di dalam atau bertumbuh gitu ya. Yang benihnya ada tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi maksudnya ada menghasilkan buah yang berbiji, ya, menghasilkan buah yang berbiji-biji gitu. Lalu al-haaret di bumi, ya kan? Lalu faiken, jadilah demikian. Nah, coba perhatikan yang kita sudah dipelajari kan preposisi, definisi artikel, lalu ada kata sifat. Ya, kata sifatnya ada nggak di situ? Nggak ada ya. Tapi ada kayak preposisi ya, perhatikan di sini. Ya, misalnya mana preposisi? Ini definisi artikel haaret, the earth, ya kan? The stay, lalu ini kata kerjanya. Kita perlu pelajari kata kerjanya ya. Tapi perhatikan misalnya kayak kata nih, preposisi. Ya kan? Lemino artinya to its kind. Ya, kalau LAI terjemahkannya apa? RSI terjemahkan apa? To its kind, masing-masing menurut jenisnya gitu ya. Aset. Oke. Nah, kamu perhatikan di sini. Kalau ini baca nih. Jarabo. Artinya apa ini? LAI terjemahkan apa? Hah? Which is their seed, yang adalah benihnya. Ya, yang adalah benihnya. Jadi menghasilkan pohon-pohon buah itu menghasilkan buah yang berbiji. Oke. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Oke, nah coba kalau kita lihat, ini ada preposisinya ya kan? Lalu ini juga ada preposisi al-haaret. Kalau diterjemahkan apa? Al-haaret. Di situ diterjemahkan apa? Upon the earth, di atas bumi, ya, atau di atas permukaan tanah, permukaan bumi. Oke, kata sifatnya nggak ada ya. Nah, coba kita pindah ke ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, coba baca lagi. Ayat 12. Atutse arets ese masrial zera Leminehu fet oseh peri aser saro palomine layar Elohim ya Elohim kita. top. Terus itunya gintanya
sperma kata genus kai kat homolitata kai elan katimon poyon karpan auto sperma auto en auto kata genus epites ges kai eiden hoteos hoti kalon. Oke. Nah, dari situ ya, baik Ibrani atau Yunani-nya ada kata sifatnya di situ. Coba cek, kata sifatnya mana? Apa? Sitok, ya kan? Oke. Kalau Yunani-nya kalon. Nah, itu kata sifat tuh. Nah, coba tentukan. Misalnya di situ ada sitok. Ini terjemahannya apa? Nah, sitok. Predikatif atau substantif. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kata baik itu kata sifat. Semuanya itu baik. Heresi terjemahkan apa di situ? Sitok itu. Sitok. Heresi terjemahkan apa? That's good. Ya kan? That it was good. Benar kan? Jadi kalian lihat ini ya. Pertama kan lihat latihannya. Ini kalian bikin kolom pertama ini teksnya. Oke, tapi kalau bisa satu-satu kayak gini loh. Ini ada berapa penggolongan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kan ada 15 pengelompokan itu kan. Nah, masing-masing misalnya nih. Kayak misalnya sitok di sini LAI terjemahkan atau RSI terjemahkannya apa? That it was good. Bahwa semuanya itu baik. Berarti kata baik di sini fungsinya apa? Itu kata sifat kan? Sebagai apa? Adjektif. Adjektif apa? Adjektif apa? Predikatif, ya kan? Karena dia nggak ada kata apa namanya, nggak menjelaskan langsung kata bendanya, tapi ya kata kitab itu jadi sebagai predikatif ya, sebagai predikat. Nah, kata key-nya ini ya bahwa bahwa baik, atributif, predikatif, atau substantif. Substantif ya. Jadi kata baik itu maksudnya siapa? Ya tadi tumbuh-tumbuhan itu semua. Ngerti nggak? Ya, berarti fungsinya sebagai apa? Substantif. Oke. Jadi bahwa makanya LAI terjemah semuanya baik. Maksudnya ya tumbuhan tadi itu semuanya baik. Jadi kata baik itu substantifnya dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah, makanya kalau ini Eden Voltaire bahwa Allah melihat
roti, bahwa kalon. Kalon, berarti it is good. It was good. Nah, kalon itu maksudnya di sini dia. Sebagai apa? Substantif. Nah ini. Mana ya tadi contohnya ini. Nih, substantif form. It was good. Kata bendanya nggak ada gitu. Cuma ada kata kalon aja atau top aja. Maksudnya top atau good yaitu mewakili kata benda dari tadi yang diciptakan tadi, tumbuh-tumbuhan tadi. Oke, paham ya? Nah ini satu contoh nih ya. Oke, misalnya nih, kalau misalnya ini, kalau ini bacaan atau seharet. Atau seharet itu artinya apa? Diterjemahkan apa itu? Haret di earth, ya kan? Atau set itu apa? Spring forth atau menumbuhkan, ya kan? Bumi itu menumbuhkan apa? DC, berarti apa ini? Ya, vegetation, ya kan? And then SF, the herb atau plant, ya, tanaman. Misra, apa ini? Nisriyam, menghasilkan tanaman yang menghasilkan apa? Zera, benih, menurut jenisnya ya. Leminafu, menurut jenisnya. Lalu es dan pohon, ya kan? And the tree, okay, is very bearing, ya. Berry itu buah, is bearing fruit, ya kan? Atau tree bearing fruit, after in which there are bee. This is their seed, menurut apa? Benihnya. Jadi menurut menghasilkan pohon-pohon menurut jenis benihnya. Jadi benih mangga ya pohon mangga, benih pisang ya pohon pisang, misalnya gitu ya. Nah semuanya menurut jenisnya. It's according to its kind. And God saw that it was good. Dan Allah itu melihat di sini apa? Elohim Faya apa nih? Faya terus. Nah, Allah melihat. And God saw. He thought. Itu berarti it was good. Maksudnya kata baik itu ya tumbuh-tumbuhan tadi itu baik. Oke? Nah, ayat 13. Kai egeneto espera kai egeneto prori hemerat triste. Oke, coba baca Ibraninya. Okay. Paehi RF. Paehi Fokher. Ya. Artinya apa? Paehi RF itu artinya and there was evening. Ya kan? Kata N-nya itu kamu perhatikan lagi particle conjunction, jangan lupa N di situ. Paehi artinya become atau was. RF itu artinya petang. Maka diterjemahkan apa? Jadilah petang atau and there was evening. Ya. And then paehi boker and jadilah pagi atau terang. Pagi ya. Yom hari li. Nah, ini kata Thursday, hari ketiga. Ya. Angka bilangan. Ini termasuk kata sifat nih.
hari ketiga. Berarti yom pa, yom selishi. Maskulin ya, singular. Yom juga maskulin singular. Nah, berarti ini apa? Kata ketiga ini kata sifat ini. Kata sifat apa? Atributif, predikatif, atau substantif? Kata ketiga di situ menjelaskan apa? Menjelaskan kata apa? Day. Hah? Day. Ya. Jadi nanti kalian bikinnya tuh kayak gini. Nih ya, tiga gini. Oke, ini tiga-nya. Ini RSI-nya. Oke, nah di sini sifatnya. Ya. Oke, ini penjelasan. Jadi berapa kolom? Nah, Ibraninya jangan langsung satu ayat bagi-bagi. Misalnya Ibraninya apa? Di sini perkembangannya apa? Ini Ibraninya apa? Perkembangannya. Ini Ibraninya apa? Perkembangannya. Oke, lalu nanti sintaksnya misalnya ketemu kata sifat di sini. Nah, kamu tulis di sini kata sifat. Ya, kata sifat. Oh, jadi kayak yang sifat tadi. Yang seliti. Dengan masuk tuh sintaksnya. Oh, ini kata sifat. Kata sifat apa? Atributif, predikatif, atau substantif? Atributif. Menjelaskan apa? Kata bendanya apa itu? Yong, ya kan? Atau D-nya. Nah, berarti kamu jelasin di sini. Ini apa namanya? Atributif aja. Oke. Nah, kamu jelasin. Oke. Jadi, ini cara atributif itu berarti dia menjelaskan kata yong atau kata benda yong. Oke, coba ya. Mazmur 140 ayat 2. Coba kita buka. Mazmur 140 ayat 2. Nah, ayo dicoba. Itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu penggal jadi 7. Lalu cocokkan dengan ini RSP-nya. Ya. Nah, lalu dari situ sintaks yang mau kalian temukan ini adalah kata sifatnya. Nah, tentukan. Ini kata sifatnya posisinya atributif, predikatif, atau substantif. Nah, kalau dia atributif misalnya jelasin. Menjelaskan kata apa di situ. Oke, kerjakan sekarang, jangan bengong. Tangannya gerak. Bikin kolomnya. Ya. Ini di copy seperti ini. Oh ya, yang online belum lihat ya. Copy, buka Word-nya dulu. Bikin 4 kolom. Kayak dulu di Yunani kan juga gitu kan? Hah? Oke, seperti itu. Berarti udah tahu ya. Coba kalian buat dulu ya. Apa namanya? Contohnya nih.
Oke, ini kayak oh ya ini ayat 2-nya rupanya di Ibraninya ayat 1 ya. Nah, ini mulai dari ini aja. Nih. Ini ya. Oke, saya ulangi. Ayat 2-nya di di Ibraninya masih ayat 1. Tapi mulai dari sini aja. Ya. Ada angka 2 itu. Karena di Mazmur tuh kadang-kadang ada perbedaan nomor ya. Kalau ketua kita malah pasal 139. Bukan 140. Ya. Nah, kalau di LAI itu kan ayat 2 ya. Nah, kalau di bahasa Ibrani itu masih ayat 1. Ya, kadang ayat 1 dan 2 itu digabung. Kalau di bahasa kita dipisahkan gitu ya. Ayat 1 itu kan cuma untuk pemimpin biduan Mazmur Daud gitu kan. Ayat 1-nya. Lalu masuk ayat 2-nya, luputkan aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Oke, nah kalian mulai dari ayat 2 aja. Luputkan aku ya Tuhan daripada manusia jahat, jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Oke, nah kalian copy yang ini. Ini berarti berapa ini? Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 potongan. Lalu setiap potongan itu LSV terjemahannya apa? Tentukan. Ya. Nah, dari situ lihat ada kata sifatnya enggak? Oh, ada ini. Nah, tentukan kata sifat apa ini? Nah, lalu jelasin, menjelaskan kata benda apa. Oke? Oke, coba kerjakan ya. 5 menit. Ayo. Kalau enggak kita sudah sampai jam 5. Mau sampai jam 5 kan, minggu lalu nggak masuk ya. Kalau sampai jam 5 kita lanjut materi kata ganti. Nah, aku senyum-senyum. Oh, oke Pak, siap.